Ya, terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir. Tempat tanggal lahir di Ngawi, Jawa Timur, 27 Juni 1960. Saya bermain golf itu baru, kira-kira ya 1 tahun 2 bulan lah. Tepatnya itu September tahun 2020. Tetapi saya driving yaitu pada tahun 2020 bulan Juni. Baru mainnya itu ya September itu. Lah, dalam hal ini September sampai sekarang saya mengapa mengambil olahraga golf? Ternyata ada orang yang ngajak pada saat itu dengan orang lain, yaitu orang Korea itu. Ngajak main golf dengan saya, tapi saya bilang saya belum bisa. Akhirnya diajak driving itu. Setelah itu saya kok menikmati gitu loh golf itu. Akhirnya saya mengikuti main golf itu. Nah, mulai dari bulan September sampai sekarang itu ya ibaratnya 1 minggu 2 kali, 1 kali lah minimal, 1 kali minimal. Tapi bisa 2 kali, bisa 3 kali dalam 1 minggu bermain golf sampai sekarang. Akhirnya saya bisa menikmati gitu loh main golf itu. Dalam hal ini saya bermain di Jakarta, di wilayah Jakarta, Jabodetabek. Ini sudah saya pernah jelajah semua dalam bermain golf itu. Bahkan pernah yang Tour de Jawa Jogja itu, Jogja, yaitu Jogja, Magelang, Semarang, berurutan dari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ini yang dalam hal ini untuk mengikuti golf itu yang saya lakukan sekarang. Tapi dalam hal ini prestasi ya karena sudah lanjut usia lah dalam kaitan ini, tetapi saya betul-betul menikmati golf itu olahraga yang nyaman menurut saya gitu. Ya, handicapnya sampai sekarang itu masih di handicap tinggi, di angka 28 lah, yang masih pemula, karena saya hanya bagaimana berlatih hanya cara memukul saja. Tapi dengan menikmati itu, ini cukup lumayan loh. Saya pernah mendapatkan satu best net yang di handicap 28. Ini yang luar biasa menurut saya. Ini menurut saya adalah suatu kebanggaan bagi saya. Walaupun sudah tua, ternyata bisa juga ya, bisa menjadi itu. Nah, inilah hanya masalah semangat saja itu. Ini. Ya. Saya itu awalnya dulu saya sebagai dosen biasa lah di perguruan tinggi di Jawa Tengah, yaitu Universitas Diponegoro Semarang. Saya terpilih sebagai rektor, karier saya itu dari situ. Terpilih rektor, tiba-tiba dipanggil presiden untuk menjadi Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2014 sampai tahun 2019. Berakhir pada tahun 2019, saya kembali ke perguruan tinggi lagi sebagai dosen karena sudah selesai. Dipanggil oleh Bapak Wakil Presiden untuk membantu sebagai staf khusus Wakil Presiden pada bulan November akhir. Nah, pada bulan November akhir masuk bulan Desember saya dipanggil juga untuk menjadi komisaris, suruh membantu membenahi di Kementerian BUMN. Saya ditunjuk. Saya tidak ada apa-apanya, tidak ada hubungan apapun, ya. Hanya dia melihat latar belakang saya sebagai akuntan. Akhirnya saya dimasukkan di Komisaris Bank Mandiri. Lah, skor terbaik itu pada saat itu saya di Pondok Cabi itu ya. Itu hanya kebetulan aja. Tiba-tiba dapat skor, ada 2 birdie, saya dapat birdie. Skor terendah lah itu, the lowest score itu 89. Terendah, tapi sejarah itu tidak pernah terulang kembali, hanya kebetulan. Nah, dalam hal ini saya skor ya di antara 96, 98, ya sekitar itulah kisarannya sekarang itu. Betul. Olahraga yang lain itu ada sifat kompetisi yang menyebabkan mereka harus berpacu gitu. Contohnya tenis diatur oleh lawan, badminton juga diatur lawan.
Akhirnya kalau bagi orang tua itu spot jantungnya tinggi itu. Nah ternyata golf itu hanya mengatur diri sendiri, mengatur emosi kita. Karena dengan mengatur emosi kita itu berarti bisa golf itu digunakan satu filosofi hidup. Orang kalau golf itu harapannya mesti pikirannya bisa mengendalikan dengan baik, bisa mengendalikan emosinya, sehingga segala sesuatu itu harus diukur, dihitung. Kira dalam memukul pun kan gitu, lihat, oh ini bisa atau tidak, jarak segini nggak bisa pakai ini, harus turun pakai yang satunya lagi. Ini artinya apa? Melatih emosi kita, melatih ukuran kita, mengukur diri kita sendiri. Maka disebut namanya handicap itu di situ. Handicap ada keterbatasan pada diri saya itu seberapa. Contoh kalau kita kemampuannya hanya di 180 atau 200 lah mukul, kita jangan paksakan sampai 250 yang nggak akan nyampe gitu loh. Ya 200 sudah bagus ya bagus, atau 180 ya sudah. Katakan pakai iron, mampunya 7 di angka 120 ya udah, jangan sampai ngotot iron 7 pakainya menjadi 140, harus kita ganti yang inilah ya. Artinya apa? Secara psikologis orang bisa mengukur jarak sekian saya pakai ini, iron sekian, jarak 90 pakai iron 8. Ini adalah mengukur diri sendiri atas kemampuannya. Satu contoh. Nah kalau itu nanti dalam kehidupan juga begitu. Oh ini kira-kira saya nggak bisa jangkau, ya udah. Karena ada filosofi hidup yang bisa kita gunakan dari golf itu. Ya saya itu biasanya Sabtu dan Minggu itu sering antara Sabtu atau Minggu lah, di antara itu. Nah mainnya itu ya yang paling suka itu di daerah Bogor, mulai dari Sentul, Rainbow, Sentul Highland, Gunung Gelis, Bogoraya, atau di Rancamaya. Karena apa yang di situ kok saya senangi, udaranya lebih baik. Walaupun dari rumah jauh loh, tetapi karena udaranya bagus saya lebih senang. Tetapi tidak semua itu tidak berarti yang lainnya tidak suka, enggak, ya suka aja. Semua saya di Jakarta mulai dari Kerawang sudah pernah, terus Cikarang sudah pernah, terus Jakarta udah semua lah, Jakarta mulai Matoa. Jakarta Jabodetabek favorit. Kalau di luar Jakarta, karena saya orang Semarang, saya biasanya kadang-kadang paling favorit main di Magelang, di Borobudur. Ternyata enak juga, walaupun jarak tempuh kira-kira kalau dengan mobil 1,5 jam lah, tetapi karena tempatnya lebih menarik saya suka juga. Walaupun di Semarang sendiri ada, yaitu di Gombel sama di Jangli ada 2 lapangan golf, tapi kadang-kadang saya lebih suka main di Magelang gitu. Oke, ini Pak ya, kita nyebrang lagi. Ya, dengan golf ini ternyata saya bermain dengan kawan banyak, akhirnya bisa membangun relasi. Ternyata para golfer itu banyak pengusahanya. Kalau orang banker juga banyak, sehingga apa di situ saya baru memasuki dunia perbankan, begitu masuk di golf sehingga ada relasi tambahan atau hubungan pertemanan makin banyak, yaitu hubungan bisnis akan muncul di situ letaknya. Dengan hal ini bisa menemukan antara investor dengan bank. Ini dalam kaitan ini yang menurut saya cukup bagus juga dalam menjalin komunikasi. Ternyata golf itu adalah paling efektif. Selain golf itu rasanya enggak. Karena apa? Efektif. Bayangkan 18 hole. Dalam 18 hole kita jalan, waktu dibutuhkan 4 jam. Kalau kita hanya bertemu dengan rekanan di restoran, di mall atau di kafe, paling 1 jam dan kurang efektif juga. Ini yang paling efektif. Selama 4 jam berdiskusi kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi, sehingga kita bisa berdiskusi di lapangan gitu ya. Ya,
Pertama dulu pada saat driving awal, saya dengan istri saya ajak main. Ternyata istri tidak suka, capek bilangnya. Ya udah, akhirnya saya bermain sendiri, driving sendiri. Setelah menikmati, saya turun di lapangan juga mulai menikmati. Coba anak saya ajak. Dia pertamanya nggak suka. Setelah saya ajak, dia gabung dalam hal ini. Dia menikmati juga akhirnya. Wah, sekarang dia jauh lebih bagus daripada saya karena anak muda gitu. Anak saya namanya Muhammad Rizal Fauzi, panggilannya Rizal. Ya, dia bekerja di BPWH Migas dan pada hari ini ada tugas luar kota kebetulan, dia di Manado. Nah, tetapi dalam hal ini kalau dia libur biasanya main golf juga gitu. Ya, kalau di luar negeri terus terang saya belum pernah main ya, belum pernah, sehingga karena baru ini kan ada pandemi kemarin mencoba mau ke Korea, mencoba ke China, tapi kan karena pandemi kan nggak mungkin. Ya udahlah, akhirnya main di Indonesia. Lapangan favorit menurut saya paling enak dan paling menyenangkan itu Bogor Raya, menurut saya paling menyenangkan. Walaupun yang paling bergengsi adalah di Pondok Indah, tapi rasanya di Bogor Raya itu lebih udaranya enak, lebih menyenangkan, untuk jalan juga menyenangkan. Ini di Bogor Raya. Tetapi saya semuanya udah main semua. Peak pun sudah pernah, di Sedayu juga pernah. Jadi semua lapangan-lapangan di Jakarta ini sudah pernah saya lakukan. Coach di mana itu sudah semua saya lakukan. Yang paling mengesankan satu ya, saya itu kalau golf itu di par 3 bisa satu kali pukulan masuk green, itu yang paling berkesan dah. Wah, paling mantap. Apalagi kalau bisa birdie. Ya pernah gitu kan birdie, tapi saya targetnya par lah gitu. Kalau hole in one nggak mungkin, karena ya hole in one itu adalah nasib aja lah yang menentukan. Tapi kalau di par 3 bisa masuk green itu yang menurut saya luar biasa. Kebanggaan pribadi kalau pas habis main, wah ini bisa di par 3 masuk, tinggal birdie atau par. Nah itu yang, tapi kalau kadang-kadang lewat birdie tuh bogey gitu. Lewat, jadi nggak dapat par, nggak dapat ini birdie, tapi dapatnya bogey. Tetapi kesenangan itu mukul bisa langsung ke green, itu yang luar biasa ini rasanya. Paling saya senangi di situ. Makanya saya kalau golf selalu lihat par 3 di mana lagi, nomor berapa, hole berapa gitu. Selalu saya tunggu itu. Filosofi golf itu adalah bagaimana mengatur diri sendiri, mengatur emosi diri kita untuk mencapai tujuan. Tujuan kita adalah bagaimana bisa masuk di hole itu, masuk di bisa par atau birdie. Ini adalah filosofi bagaimana mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Itu yang paling penting. Dan di golf itulah yang bisa mengatur ritme kita. Manakala emosi kita muncul, maka tujuan kita tidak akan tercapai. Maka filosofi hidup, jangan emosi untuk mencapai tujuan. Mari kita dengan hati yang bening, hati yang jernih untuk mencapai tujuan yang baik ini. Demikianlah ini akan bisa tercapai. Hobi saya adalah saya bersepeda ya, sepeda statis. Dulu karena pernah kecelakaan, sehingga saya kembali ke sepeda statis. Karena sepeda statis saya punya yang besar, punya yang kecil, yang removable bisa dibawa pergi kemana-mana tanpa setang. Saya sudah punya semua tanpa setir lah itu. Itu yang nyaman sekali. Masukkan mobil, taruh di mana, kita turun, langsung kita bisa bersepeda di mana tempat. Kalau naik sepeda biasanya saya route itu sampai
50 kilo, 60 kilo, sama itu yang akan naik turun, yang bukit-bukit itu bisa saya ikuti. Ya, kalau di Bank Mandiri mungkin kaitan pada relasi ya. Saya lebih penting, saya sebagai staf khusus wakil presiden lebih mendorong golf itu bisa satu menjadi komunitas itu yang masuk dalam cabang olahraga yang bisa dibina. Bukan saya yang sekarang itu kan tidak pernah dibina dengan baik. Maka pemerintah harus hadir. Nah, kalau pemerintah harus hadir di sini supaya nanti para golfer Indonesia bisa masuk di PGE. Contoh yang sederhana, Indonesia itu jumlah penduduknya kan besar, coachnya juga banyak, tapi golfer kita yang masuk di PGE itu barangkali nggak ada atau bisa dihitung lah kalau ada, dan tidak pernah berprestasi di PGE. Sementara seperti Jepang, Korea, Cina itu kan, kalau Cina besar lah, kok Jepang dan Korea lah, jumlah penduduknya lebih kecil, course-nya, lapangannya juga lebih sedikit. Tapi mengapa mereka PGE-nya lebih banyak? Karena ada yang membina, barangkali bisa dari perusahaan atau bisa kali dari pemerintah. Nah, kalau ini dari Bank Mandiri barangkali ada support lah itu yang bisa membantu pada mereka yang komunitas ini. Tetapi tidak berarti saya mendorong itu komunitas itu, tapi saya mendorong pada pemerintahnya. Pemerintahnya bisa hadir untuk meningkatkan ke prestasi golf Indonesia di mata dunia.